Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini di hari Selasa ini, Selasa tanggal 16 Juli 2024 atau bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah. Yang biasanya kita adakan kajian itu di malam atau ba'da maghrib, maka pada kesempatan sore hari ini kita ajukan sampai bagi yang menjalankan ibadah puasa di sore hari ini bisa sekalian berbuka. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita, semua amal ibadah kita, ya, dan Allah tempatkan di dalam timbangan amal salehnya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang masalah Syahrullahil Muharram wa fadailuhu, ya, tentang bulan Allah, yaitu bulannya Muharram, ya, serta keutamaan-keutamaannya. Mungkin barangkali sudah pernah kita bahas pembahasan ini, tapi tidak mengapa kita cuma mengingatkan, dan istilahnya ini cuma sebagai tadzkirah yang semoga bermanfaat, karena Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka berkaitan dengan bulan Muharram, kita ketahui bahwa permulaan tahun Hijriah, permulaannya itu dimulai dengan bulan Muharram, yang tidak mungkin seorang itu meragukannya. Artinya barangkali ada orang yang meragukan, alasannya Muharram itu bulannya orang Arab, atau Hijriah itu bulannya orang Arab. Yang kata mereka, ya, bahwa orang Arab itu memalsukan bulan-bulan untuk kemaslahatan mereka. Padahal ini bulan, ya, atau bulan-bulan Hijriah, kalender Hijriah yang jumlahnya 12 bulan, ya, sama seperti Masehi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memutuskannya, dimulai dari Muharram, ya, sampai Dzulhijjah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, Az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyat
Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Kata Nabi SAW, az-zamanu qad istadara. Waktu ini, ya, zaman ini telah berputar dan telah kembali kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard, seperti keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, zaman ini kata Allah, kata Nabi SAW, zaman ini telah kembali kepada keadaan semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yaitu, ya, 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, serta Muharram. Serta yang satu terpisah, yaitu Rajab Mudhar. Ya. Yang Rajab ini ada di antara Jumadai, yaitu Jumadal Ula wa Tsaniyah, serta Sya'ban. Ini kata Nabi SAW. Berarti maksudnya di sini, ya, kalimat az-zamanu qad istadara kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Zaman ini telah berputar kembali kepada keadaan semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya gimana? Maksudnya zaman ini telah kembali kepada hitungan atau falak atau hisab yang Allah telah tetapkan dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bulan itu ada 12 dalam setahun. Nah, ini kata Nabi telah kembali kepada keadaan semula. Emang kenapa ada perubahan? Iya. Jadi ceritanya, orang-orang Arab dahulu itu suka menunda bulan Muharram atau bulan-bulan haram yang lain ditunda oleh orang-orang Arab jahiliyah. Tujuannya untuk apa? Jadi mereka tunda supaya mereka bisa berperang. Karena memang, ya, zaman dahulu atau di zaman Nabi SAW dan sebelumnya itu bulan Muharram itu kan bulan yang orang tidak boleh berperang. Dan orang Arab meyakini, ya, bahwa memang bulan Muharram itu mereka tidak boleh berperang. Tapi di saat mereka itu sedang semangat berperang misalnya, maka mereka mendapati bulan Muharram, akhirnya kan mereka gak jadi perang. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah? Mereka menundanya. Jadi misalnya Muharram itu mundur dululah. Atau bulan-bulan haram ini yang 3 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini diuntungkan, mundur saja. Sehingga yang terjadi ketika sekali mundur kan sudah berkurang. Ya, yang harusnya bulan Muharram ini misalnya, ya, harusnya saat ini Muharram, ternyata harus ditunda, berarti kan mundur. Misalnya sekian hari mundur. Iya, kalau cuma sekali, ternyata mereka menunda terus. Ya mungkin tahun ini mereka menunda, tahun depannya mereka nunda lagi, tambah lagi kan penundaan. Tahun depannya lagi sampai nunda lagi, sampai pernah mungkin barangkali yang namanya bulan Muharram itu berada di tengah-tengah, yang harusnya di awal posisinya. Bulan Muharram itu berada di tengah-tengah, terus ditunda. Akhirnya sampai di zaman Nabi SAW, bulan Muharram telah kembali kepada keadaan semula ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Bisa dipahami? Ya. Jadi awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan 12 bulan dalam setahun, dan, ya, bulan pertama Muharram. Ini sudah tetap gitu. Tetapi orang-orang Arab jahiliyah ketika mengetahui bulan Muharram atau bulan-bulan haram itu mereka tidak boleh perang, mereka menundanya, sehingga kan bergeser. Terus bergeser seperti itu. Nah, pergeseran itu sampai ketika Nabi SAW menunaikan ibadah haji wada, ya,
yaitu di tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW mengatakan hadis ini, bahwa bulan-bulan haram ini atau zaman telah kembali kepada keadaan semula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Berarti sudah kembali kepada asal dahulu gitu. Makanya tadi ketika orang itu membuat syubhat bahwa itu bulan-bulan itu buatan orang Arab, itu hanya orang-orang Arab saja yang buat, kadang mereka semaunya mereka ditunda, diakhirkan ya, atau mungkin dikedepankan, itu terserah mereka, sehingga orang-orang itu menganggap bulan-bulan haram dari Muharram, Safar dan sebagainya, mereka menganggap itu bulannya orang-orang Arab jahiliyah. Padahal syubhat ini dibantah oleh Nabi SAW, bahwa penetapan bulan haram itu sudah atau 12 bulan ini dalam setahun sudah kembali kepada keadaan semula. Makanya tidak bisa kita menganggap ini orang Arab saja yang buat, kita nggak usah ikut-ikutan. Maka bukan, ini sudah ditetapkan oleh Nabi SAW 12 bulan dan awalnya adalah Muharram. Maka sama sekarang, coba kalau ada perkara-perkara yang barangkali menganggap ini adalah orang-orang jahiliyah atau orang-orang Arab, jangan dibawa ke Indonesia misalnya. Misalnya masalah jilbab. Ini misal. Kadang orang masih menganggap jilbab itu kan adatnya orang Arab. Jadi nggak usah dibawa ke Indonesia. Ya biarkan saja mereka orang-orang Arab yang memakainya, karena itu adat mereka, di kita nggak ada. Nah, perhatikan di sini. Yang namanya jilbab itu sudah ketetapan Allah dalam syariat. Dan itu bukan cuma orang Arab saja. Karena Allah perintahkan nabinya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, dan juga kaum wanita dari kalangan mukminin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Berarti jilbab itu syariat Nabi untuk semua umat manusia, bukan cuma orang Arab. Karena Allah perintahkan nabinya supaya ini disampaikan kepada seluruh kaum wanita mukminin, bahwa ini syariat berlaku untuk mereka semua, bukan hanya untuk orang Arab. Maka di sini kembali tadi sama. Yang namanya 12 bulan yang dimulai dari bulan Muharram terus sampai Dzulqa'dah. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram, yaitu tadi 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta yang terpisah 1 yaitu bulan Rajab. Nah sekarang, keutamaan bulan Muharram itu apa? Apa keutamaannya dibanding bulan-bulan yang lain? Maka kita sadari tadi bahwa dengan adanya permulaan setiap bulan, setiap tahun itu ada bulan yang baru. Kan tahun berganti ya. Setiap tahun Hijriah kan berganti tahun lagi. Nah, ketika ada permulaan tahun atau khususnya bulan yang pertama yaitu bulan Muharram, itu jiwa manusia itu rindu, mereka punya semangat untuk memulai perkara yang baru dengan Allah. Meskipun kadang kita nggak merasaan, tanggal 1-nya kemarin juga tanggal berapa kita nggak tahu kan, mungkin nggak menyadarinya. Jadi bulan Muharram itu pokoknya biasa saja kan tuh. Padahal kadang orang itu ketika menyadari bahwa permulaan tahun bukan berarti kita itu merayakan awal tahun, bukannya. Tapi permulaan tahun, orang itu ketika berganti dengan tahun baru Hijriah, itu maksudnya orang suruh mengambil ibrah. Oh ini sudah Muharram nih, berarti aku harus berusaha memperbaiki sesuatu yang baru dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenarnya orang menyadari, sebenarnya semakin bertambah tahun ini berarti
usiaku semakin berkurang. Jatahku hidup di dunia ini berkurang, kan begitu. Lalu orang berusaha memuhasabah dirinya, tahun kemarin bagaimana, kan gitu. Tahun sebelumnya bagaimana, apa yang sudah dia lakukan di tahun kemarin. Kalau memang itu kejelekan, kalau itu adalah perkara-perkara yang jelek, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta untuk tahun yang akan datang, orang itu bersiap-siap untuk melakukan ketaatan. Kan seperti itu. Sebagaimana kita itu memuhasabah, sebenarnya muhasabah setiap harinya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari yang akan datang harus lebih baik dari sekarang. Kan seperti itu. Itu namanya memuhasabah setiap harinya. Tapi juga ada muhasabah ini setiap tahunnya ketika mengetahui ini tahun kita itu sudah berganti loh. Sekarang sudah 1446 Hijriah. Sudah berganti, kan gitu. Bukan lagi 1445. Ini sudah 1446 Hijriah. Maksudnya kita mengambil ibrah tadi. Ya, kita itu harus memuhasabah. Kita itu karena masuk tahun baru, ini berarti kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang akan datang kita itu ada persiapan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya, bulan-bulan haram ini atau bulan-bulan Hijriah ini diawali dengan bulan haram dan diakhiri dengan bulan haram. Karena bulan pertama kan Muharram, ini termasuk bulan haram. Jadi kan tadi bulan haram ada 4 ya. Ini kita mengawali tahun Hijriah ini dengan bulan haram, dan nanti menutup bulan Hijriah ya, atau tahun Hijriah itu dengan juga bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini juga kita mengambil ibrah di sini. Mengawali tahun 1446 Hijriah ini dengan bulan haram yaitu Muharram, dan nanti diakhiri dengan 2 bulan bulan haram yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini sebagai petunjuk bahwa yang namanya tahun itu bersambung. Jadi kalau kemarin 1445 Hijriah diakhiri dengan bulan haram, masuk pada 1446 Hijriah, masuk pada bulan Muharram, ya berarti kan nyambung itu. Karena bulan haram dan bulan haram nyambung. Berarti kita memuhasabah diri kita itu juga harusnya bersambung. Itu maksudnya kata para ulama. Jadi di sini kita mengambil ibrahnya bahwa muhasabatun nafs dan tazkiyatun nafs itu harusnya terus terjadi, serta kita tidak boleh mendolimi orang lain. Maka perhatikan ayatnya. Kita mencoba untuk merenungi ayat ini. Itu surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Artinya inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, yang itu ada di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan. Dzalikad din, 4 bulan haram ya. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah
bersama orang-orang yang bertakwa. Ini surat At-Taubah ayat yang ke-36. Yang dari sini bisa kita simpulkan beberapa hal, ya. Yang pertama, ini bulan dinamakan bulan-bulan haram. Tadi dikatakan dalam ayat minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Berarti di sini, ya, ada 4 bulan haram. Dan maksud dari kata hurum, ya, ay muharram la yuqatilu fiha illa man i'tada. Maksud bulan haram yaitu orang itu diharapkan untuk berperang, ya, atau diharapkan untuk memerangi di bulan-bulan itu kecuali orang yang mengganggu, orang yang mengawali memerangi. Berarti dibolehkan untuk apa? Membela diri. Tapi kalau memerangi di sini itu berarti diharamkan, itu makna hurum, ya. Jadi yang dimaksud bulan-bulan haram itu kita dilarang atau diharamkan untuk memerangi siapapun kecuali kalau orang itu memerangi kita. Ini makna dari bulan-bulan haram. Kalau tanah haram lain lagi, ya. Kalau tanah haram mesti seperti Mekah, Madinah, itu kan namanya negeri haram. Ya, kalau negeri haram itu negeri di mana kita itu tidak boleh mencabut rumput-rumputannya, menebang pohon-pohonannya di sana. Ya, terus kita tidak boleh memburu buruan yang ada di sana. Lalu kalau ada barang temuan itu kita tidak boleh mengambilnya kecuali kalau kita mau umumkan. Itu namanya negeri haram. Tapi ini bulan haram, jadi beda, ya. Bulan haram berarti bulan di mana kita itu tidak boleh memerangi siapapun kecuali kalau orang itu yang mengawalinya atau orang itu yang mengganggu, maka kita boleh dalam rangka membela diri. Kemudian, ya, tadi bulan-bulan haram ini tadi ada 4, ya, dan ini sudah kita ulang-ulang tadi. Yang kedua, di ayat ini kita dilarang berbuat zalim. Karena Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian. Berarti ada kaidah, ya, al-amru bisyai' an-nahyu 'anisyai' amrun bididdiha. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti maksudnya perintah kebalikannya. Ketika Allah melarang janganlah kalian mendolimi diri kalian, berarti ini perintah supaya kita kebalikannya dolim, yaitu supaya kita adil. Berarti di sini kita diperintahkan untuk bersikap adil dan menolak kedoliman atau menghilangkan kedoliman. Baik adil kepada diri kita, yaitu kita itu tidak boleh membiarkan diri kita terjerumus dalam maksiat, serta adil bersama orang lain, yaitu kita berikan orang lain itu haknya dan jangan mendolimi mereka. Ini maksud dari fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Berarti Allah perintahkan supaya kita bersikap adil, jangan berbuat dolim. Dan yang namanya adil itu tadi, pertama adil kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita itu bersikap adil pada diri kita? Jangan kita biarkan diri kita melakukan kemaksiatan. Kalau kita biarkan, berarti kita tidak bersikap adil kepada diri kita. Serta juga adil kepada orang lain. Berarti, ya, kita berikan orang lain itu haknya. Kalau itu hak orang lain, ya kita berikan, jangan kita dolimi. Ini faedah yang kedua dari ayat ini tadi. Yang ketiga, sekalipun bulan-bulan haram ini punya keharaman, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan berperang atau memerangi, yaitu memerangi orang yang memerangi kita. Karena perhatikan tadi ayatnya, ya, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi. Berarti kalau mereka memerangi kalian, ya, secara keseluruhan, perangi mereka. Ini maksudnya
Berarti di sini Allah perintahkan kita untuk memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang mereka itu memusuhi kita. Pada dasarnya sebenarnya haram untuk berperang. Tapi karena kalimat kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan, maka perangilah mereka. Berarti di sini ketika memusuhi asalnya dari mereka, maka boleh kita memusuhi mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, ialah dari ayat ini atau ayat yang ke-36 dari surat At-Taubah. Ini ada perintah atau anjuran supaya kita bertakwa. Karena kalimat terakhir dari ayat ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti di sini takwa yaitu ada rasa takut kita kepada Allah. Sehingga rasa takut ini mendorong kita untuk mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang namanya takwa. Berarti seolah-olah manusia itu setiap gerak-geriknya itu selalu dalam timbangan syariat. Jangan menyimpang, jangan menentang. Ini maksud dari wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti di sini kita dalam, khususnya di bulan-bulan haram ini, kita itu ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi rasa takut ini mendorong kita untuk beramal. Karena orang yang takut akan siksa api neraka, maka tentu dia berusaha apa yang bisa membentengi dirinya dari siksa api neraka, kan begitu. Makanya Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan bersedekah sebesar separuh butir korma gitu. Karena ada rasa takut, orang itu terdorong untuk berinfak meskipun infaknya barangkali orang lain enggak menilai itu sebagai suatu infak. Tapi yang jelas dalam hati kita, sekecil apapun kita keluarkan untuk menjaga diri kita dari siksa api neraka. Kemudian, ini tadi 4 fawaid dari ayat tadi. Ayat yang ke-36 dari surat At-Taubah. Kemudian, kalau tadi bulan-bulan haram, itu berarti kita diharamkan untuk berperang atau memerangi kecuali orang-orang yang memerangi kita. Lalu dari bulan-bulan haram ini ada tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini semuanya 4 bulan haram. Lalu dari 4 ini ada yang Muharram tadi. Sudah bulannya haram, namanya juga Muharram. Ini maksudnya apa kan gitu ya? Ini kan bulan-bulan haram semuanya. Lalu ada yang ketiga ini tadi namanya Muharram. Berarti kan Muharram itu sesuatu yang diharapkan. Lah apa di sini? Apa sisi keistimewaannya kok dia disebut Muharram? Kalimat Muharram ini kata para ulama sebagai takkid, menekankan, memperkuat makna dari keharaman tadi. Berarti juga di sini ketika seorang muslim berada di bulan Muharram seperti kita sekarang ini, kan kita sekarang berada di bulan Muharram. Sudah bulan Muharram itu termasuk 4 bulan haram, terus namanya sendiri Muharram. Berarti maksudnya kita sebagai seorang muslim harus menyadari makna dari haram tadi atau ayat tadi. Kita itu harus bersikap adil, kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, lalu kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari Muharram yang kita sekarang berada di dalamnya. Kemudian berikutnya ialah apakah bulan Muharram itu bulannya Allah, yaitu bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iya. Lah apa istimewanya? Perhatikan, ada hari-hari yang disandarkan kepada Allah, seperti hari Jumat, itu harinya Allah. Bulan juga sama. Ada bulan yang disandarkan kepada Allah. Sebenarnya ada 2 bulan yang disandarkan kepada Allah, yaitu bulan Ramadan dan bulan Muharram ini.
Bulan Ramadan juga disebut syahrullah, bulannya Allah. Bulan Muharram ini juga disebut syahrullah, bulannya Allah. Dan ini banyak dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Seperti dalam Sahih Muslim. Di dalam kitab Siyam bab Fadlu Saumil Muharram ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Bunyi hadisnya, Afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalu sholati ba'dal faridah sholatul lail. Kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal sesudah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Ya, saya ulang ini. Puasa yang paling afdal sesudah Ramadan yaitu puasa di bulannya Allah. Kalimatnya syahrullah, berarti bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling afdal sesudah salat wajib adalah salat malam. Dan hadis-hadis yang semisal ini banyak. Kalau dibaca tidak cukup waktunya, ya. Karena banyak, ya. Bahkan di sini disebutkan 1, 2, 3, dan 4 ini. Intinya di sini, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan bulan itu kepada dirinya, yaitu syahrullah. Yang sebenarnya bulan-bulan yang lain itu juga bulannya Allah, karena Allah yang mengatur, ya. Rajab, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, atau Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Ini semuanya kan bulannya Allah, karena Allah yang atur. Tetapi ketika ada satu nama yang disandarkan kepada Allah, yaitu bulannya Allah, maka ini menunjukkan pengagungan kepada sesuatu yang disandarkan kepada Allah tersebut. Menganggap besar perkara tersebut. Coba sekarang, yang namanya rumah, biasa saja kan rumah, tapi kalau sudah rumahnya Allah, itu sesuatu yang terhormat. Tidak bisa kita itu menganggap sepele. Rumahnya Allah ada badatnya, beda dengan rumah kita. Rumahnya Allah, kita masuk ada doanya, kita keluar ada doanya, kita masuk ada salat yang kita lakukan di situ, kan begitu. Berarti ini rumah Allah beda. Rumah Allah nggak bisa untuk kita berjual beli, nggak bisa untuk kita mengumumkan barang hilang, kan begitu. Kenapa? Ini rumahnya Allah beda dengan rumah kita. Berarti di sini ketika sebuah rumah disandarkan kepada Allah, dia punya keistimewaan. Hamba, seorang hamba disandarkan kepada Allah, hambaku misalnya, itu berarti dia punya keistimewaan seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah mengatakan ibadi atau abdi, ini hambaku ini, berarti beliau itu punya keistimewaan dibanding manusia-manusia yang lain. Maka seperti itu pula bulan Muharram ini. Berarti dia sekalipun tadi bulan-bulan yang lain juga sama, semuanya bulannya Allah. Tetapi ketika bulan Muharram ini disandarkan kepada Allah, berarti dia punya keistimewaan. Ini satu sisi. Dan sisi yang lain, ya, penamaan Muharram itu sendiri, itu penamaan yang Islami. Kenapa Islami? Kalau bulan-bulan yang lain, ya, bulan-bulan yang lain itu tercampur dengan adat jahiliyah. Tapi bulan Muharram ini yang menamainya syariat Nabi SAW. Jadi adanya bulan Muharram itu di syariat Nabi. Sedangkan bulan-bulan yang lain, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan terus, itu sejak zaman jahiliyah, itu penamaannya juga itu. Karena memang yang namanya di zaman jahiliyah, bulan Muharram ini aslinya, ya, dalam riwayat yang sahih, aslinya itu Safar al-Awwal. Berarti dahulu, ya, sebelum syariat Nabi SAW, dahulu Muharram itu adalah Safar pertama, nanti bulan berikutnya Safar kedua. Jadi begini, ya, dahulu itu Safar awal, Safar tsani, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, begitu. Dahulu itu seperti itu. Jadi tadi Safar awal, Safar tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Itu dahulu penamaannya itu. Lalu di dalam syariat Nabi SAW,
ini Safar awal diganti dengan Muharram. Yang menamainya ya Nabi SAW atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya. Dari wahyu dari Allah, berarti kalau bulan-bulan yang lain tadi itu sudah tercampur dengan jahiliyah. Tapi kalau bulan Muharram ini murni Islam yang menetapkannya. Makanya ini bulan Islami. Karena syariat Nabi, syariat Islam yang menetapkannya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan itu juga ditetapkan atau dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syuyuti, ya. Beliau menjelaskan hal itu. Jadi dikhususkannya bulan Muharram, yaitu bahwa bulan Muharram itu bulannya Allah dibanding bulan-bulan yang lain. Padahal ya bulan itu kan sama. Bahkan kalau kita perhatikan Ramadan itu mungkin lebih baik, kan begitu. Tetapi keistimewaan Muharram dibanding Ramadan, kata beliau, bahwa Muharram ini penamaan Islami. Kalau Ramadan sejak dulu juga ada. Di zaman jahiliyah mereka juga menamainya Ramadan. Tapi menamai dengan nama Muharram itu adalah penamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nama Muharram ini yang paling Islami, tidak tercampur oleh jahiliyah. Kemudian berikutnya tentang ketaatan-ketaatan yang dilakukan di bulan Muharram. Tadi sudah disinggung bahwa di bulan Muharram itu kita dianjurkan untuk memuhasabah diri kita, untuk mentazkiyah diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah supaya kita bisa meraih predikat takwa. Karena kalimat terakhir dari ayat yang ke-36 surat At-Taubah tadi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti kita berusaha untuk mewujudkan predikat takwa tadi. Yang di antara ketaatan-ketaatan itu tentu sangat banyak. Salah satunya dianjurkan untuk berpuasa. Puasanya full kalau bisa. Loh, mana dalilnya full? Perhatikan di sini. Syekh Mubarak Furi di dalam kitabnya Tuhfatul Akhwadi, syarah hadis Tirmidzi, syarah Sunan Tirmidzi, bahwa kata beliau ada hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kan hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis Aisyah menjelaskan tentang hal itu. Ulangi ya, bahwa di bulan Sya'ban Nabi itu banyak berpuasa. Di samping Ramadan, kalau Ramadan nggak perlu diragukan, karena memang Ramadan itu full, kita sendiri begitu kan, berpuasa di bulan Ramadan jelas full. Tapi dalam hadis yang sahih, bulan di mana Nabi SAW itu banyak berpuasa adalah bulan Sya'ban. Lalu sekarang Muharram kok tidak disebutkan? Padahal Nabi tadi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan, ya syahrullahil Muharram, kan gitu. Puasa yang paling afdal sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Lalu mengapa Nabi SAW tidak memperbanyak puasa? Dan bahkan Nabi banyak puasanya di bulan Sya'ban. Maka perhatikan bahwa kemungkinan Nabi SAW itu tidak mengetahui fadilah dari bulan Muharram ini kecuali di akhir, ya, di akhir kehidupan beliau. Makanya tadi turunnya ayat tadi, ya, atau Nabi mengatakan hadis tadi bahwa az-zamanu qad istadara, bulan itu telah kembali kepada keadaan semula ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Itu kan di Haji Wada. Berarti kemungkinan Nabi SAW mengetahui tentang fadilah bulan Muharram ini, yang puasanya lebih afdal sesudah atau paling afdal dibanding bulan-bulan yang lain sesudah Ramadan, ya. Maka kemungkinan karena ini Nabi jelaskan di akhir hayat beliau, di akhir zaman beliau, ya, akhir masa beliau, sehingga beliau belum sempat melakukannya. Ini kemungkinan pertama.
Ya, kemungkinan pertama itu. Atau kemungkinan kedua, bisa saja Nabi SAW itu sebenarnya ingin melakukannya, tapi karena banyak kudur, banyak hal-hal yang menghalangi beliau untuk melakukannya. Mungkin karena safar, atau mungkin karena sakit, atau mungkin yang lain. Dan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Ini jadi secara umum, ya, kebaikan-kebaikan atau ya amal soleh, ketaatan-ketaatan itu sangat dianjurkan, ditekankan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan, khususnya puasa. Silahkan puasa itu diperbanyak. Kalau full ya silahkan. Lalu kalau sekarang sebaliknya, kalau tadi itu adalah ketaatan, sekarang maksiat gimana? Apakah maksiat itu juga ya istilahnya, kalau orang bermaksiat berarti dosanya semakin kuat, semakin besar atau gimana? Maka ketika sekarang orang itu sudah mengetahui fadilah bulan Muharram, ternyata kok dia malah berbuat maksiat, orang itu sudah tahu fadilah, tidak mau memanfaatkannya, itu juga menunjukkan orang ini hatinya keras, kan begitu? Gini, kita itu sudah mengetahui fadilahnya, apapun amalannya, ya. Kita sudah tahu fadilahnya, ternyata kita itu tidak tergerak hati kita untuk memanfaatkan kesempatan. Itu namanya orang yang sebenarnya hatinya keras. Apalagi kalau sekarang sebaliknya, sudah tahu fadilah keutamaannya, hendaknya orang itu banyak berbuat baik, malah ini sebaliknya, dia malah berbuat jelek, berbuat maksiat. Ini menunjukkan orang yang hatinya keras, karena ini musim-musim ketaatan. Kenapa malah dia maksiat? Sama seperti ini tepat untuk ibadah, kok malah dibuat maksiat, maka dosanya bisa lebih besar. Sehingga tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maka di bulan-bulan haram ini ditekankan agar jangan sampai orang itu menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat, yang tentu di bulan-bulan haram ini, kata Ibnu Katsir, akad wa qabla fil ismi min ghairiha, bahwa dosanya itu lebih berat dibanding dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana ketaatan itu ditekankan, dianjurkan, dan insya Allah pahalanya lebih besar jika dilakukan di bulan-bulan haram, maka sekarang sebaliknya, kalau maksiat berarti juga sebaliknya. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, wa may yurid fihi bihil hadim bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan di bulan haram itu melakukan penyimpangan dengan kezaliman, kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Dan juga perkataan para ulama yang lain, ya. Ini juga di sini sangat banyak. Kemudian berikutnya, kalau itu tadi perkara-perkara yang sifatnya ketaatan dianjurkan, kemaksiatan harus dijauhi. Lah sekarang perkara-perkara yang mubah itu boleh enggak? Tentu yang namanya mubah itu perkara yang dibolehkan, tapi ada perkara-perkara yang barangkali orang itu tadi menganggap ini nggak boleh, tapi sebenarnya itu dibolehkan. Ya, akan dijelaskan di sini, berperang di bulan haram, berburu-buruan di bulan haram, serta menikah di bulan haram. Karena kan masyarakat kita juga masih meyakini kalau menikah di bulan haram, waduh bahaya nih, kan begitu. Apalagi bulan Muharram ini. Nah, makanya di sini perlu didudukan permasalahannya, ya. Atau kita jelaskan di sini. Pertama tentang berperang di bulan-bulan haram. Bahwa tadi sudah dijelaskan yang namanya
bulan-bulan haram itu maksudnya haram kita untuk berperang. Kan begitu ya. Tapi apakah ini masih tetap berlaku larangan berperang ataukah ini sudah dinasakh? Kalau yang dimaksud berperang ini karena sifatnya membela, melawan orang yang memerangi, itu jelas para ulama sepakat. Ya, sepakat para ulama boleh. Ya. Kalau ada orang yang memerangi lalu kita membela diri, maka sepakat para ulama boleh. Mau di bulan haram mau di luar bulan haram boleh. Atau bahkan itu dianjurkan. Tapi sekarang berperang yang sifatnya melawan, boleh apa tidak? Maka pendapat jumhur ulama atau jumhur fuqaha mengatakan bahwa larangan berperang di bulan-bulan haram itu sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya dengan ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrik dimanapun kamu dapati mereka. Berarti ini menasakh kata para ulama atau jumhur ini, bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan berperang di bulan haram itu sudah dinasakh. Tetapi ada pendapat yang lain bahwa keharaman berperang, memerangi orang lain di bulan haram itu masih tetap berlaku. Yang jelas ini khilaf para ulama. Ya mungkin kalau kita memerangi orang lain untuk apa sih? Tapi kalau kita membela diri jelas. Seorang muslim wajib untuk membela diri. Berarti intinya tentang permasalahan berperang, dibolehkannya berperang, ini tadi pendapat jumhur ulama membolehkan untuk berperang. Lalu berikutnya yang kedua tadi tentang saydul barri atau berburu hewan darat, terutama hewan darat ya, hewan darat. Maka hewan darat ini juga yang dimaksud larangan bagi orang yang sedang berihram. Jadi orang yang sedang ihram haji atau umrah itu yang dilarang. Tapi selain itu maka boleh. Ini maksudnya biar saya ringkas biar cepat. Jadi larangan berburu hewan darat, kalau hewan laut semuanya boleh. Mau orang haji mau tidak haji semuanya boleh. Tapi hewan darat tetap dilarang bagi orang yang sedang berihram, baik ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga yaitu menikah. Menikah di bulan haram, maka ini perkara yang tidak ada larangan. Justru ini kebiasaan jahiliyah dahulu di zaman Rasul. Itu kalau menikah di bulan Syawal itu enggak boleh. Lalu Rasul ingin menghilangkan kebiasaan ini sehingga beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tujuannya apa? Mendobrak keyakinan jahili bahwasanya ini tidak ada dasarnya. Akhirnya beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal dan alhamdulillah pernikahan mereka Allah berikan keberkahan. Yang sekarang sama. Jadi tidak ada dalam Islam larangan untuk menikah di bulan haram, enggak ada syariatnya. Maka kalau sekarang orang itu menikah tidak masalah kan gitu. Tapi kadang ketakutan dengan keyakinan ini, keyakinan itu. Nah sekarang kita itu punya sikap. Ini adalah khurafat. Ya, khurafat ini masih ada dalam diri kita atau tidak? Kalau kita masih punya rasa takut, berarti dalam diri kita tidak bisa menghilangkan tahayul khurafat ini. Yakini ya. Kalau masih tetap ada itu bisa merusak akidah kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.